Hai, kita ketemu lagi di permainan Alkitabiah. Kali ini saya mau membagikan kepada saudara permainan puzzle ayat. Puzzle adalah permainan menyusun potongan-potongan gambar menjadi satu keutuhan sebagaimana gambar itu seutuhnya. Puzzle ayat adalah menyusun potongan kata atau kelompok kata dari satu ayat menjadi satu keutuhan sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Pada video ini saya membagikan kepada saudara dua bentuk puzzle ayat, yakni yang pertama untuk anak sekolah minggu dan remaja, dan yang kedua untuk pemuda, ibu, dan bapak. Namun pemuda, ibu, dan bapak dapat memainkan puzzle ayat untuk anak sekolah minggu dan remaja. Seperti apa puzzle ayat ini? Kita langsung saja, mohon diperhatikan videonya ya. Puzzle ayat untuk anak dan remaja. Pilihlah ayat firman Tuhan. Di sini saya memberi contoh, saya memilih Filipi 4 ayat 8. Di situ tertulis, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dari kalimat ini lebih tepat bila kita memilah secara kelompok kata. Seperti ini. Semua yang benar menjadi satu kelompok kata. Semua yang mulia, kelompok kata yang kedua. Kelompok kata yang ketiga, semua yang adil, dan seterusnya seperti ini. Menghasilkan 9 kelompok kata. 9 kelompok kata ini menjadi 9 potongan puzzle. Seperti ini. Saya membuat kotak dan menulisnya dalam kotak tersebut. Kalau Anda tidak mau membuat kotak, tulislah dan gunting per kelompok kata. Kalau mau ditujukan kepada orang dewasa, kotaknya polos saja. Tetapi kalau mau ditujukan bagi anak sekolah minggu, sebaiknya berwarna agar lebih menarik. Yang perlu diperhatikan adalah penulisan kata harus sesuai yang tertulis. Kalau huruf besar, ditulis huruf besar. Kalau itu huruf kecil, ditulis huruf kecil. Juga tanda-tanda bacanya. Selanjutnya berikanlah secara acak kepada mereka. Mereka harus menyusun dengan benar. Terlihat mudah, tetapi tidak mudah ketika itu dimainkan. Sebab ini bisa membingungkan. Oleh sebab itu, ini disebut puzzle ayat. Arti kata puzzle adalah membingungkan. Lewat permainan puzzle ini, susunan yang benar itu menjadi lebih diingat lagi. Selanjutnya, puzzle ayat untuk pemuda, bapak, dan ibu. Kali ini saya membagikan dalam bentuk rekreasi, karena mereka harus bergerak, mereka harus bersuara. Oleh sebab itu, jenis ini dapat dimainkan pada kegiatan yang lebih santai. Pilihlah ayat firman Tuhan. Di sini saya beri contoh Yesaya 30 ayat 15c. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dipilah kata per kata. Oleh sebab itu carilah ayat-ayat firman Tuhan yang singkat, yang secara kata per kata dapat dipilah dan sesuaikan dengan berapa banyak orang yang bermain. Kalau banyak orang, boleh dengan firman Tuhan yang memiliki jumlah kata yang banyak. Tetapi kalau hanya sedikit, pilihlah ayat yang pendek sehingga mereka semua dapat ikut bermain. Di sini saya memilah menjadi 7 kata. 7 kata inilah yang akan menjadi 7 potongan puzzle. Buatlah kotak untuk setiap kata. Atau seperti tadi, kalau tidak mau buat kotak, tulis saja dan diguntinglah per kata. Polos saja karena ini untuk orang dewasa. Lalu bagilah kelompok bermain. Jumlah anggota kelompok harus sesuai dengan jumlah potongan puzzle. Karena ada 7 potongan puzzle, maka kita menetapkan setiap kelompok terdiri dari 7 orang. Selanjutnya, atur posisi berdiri mereka seperti ini. Berdiri berhadapan secara berlawanan. Tempellah potongan puzzle di punggung peserta. Satu peserta, satu potongan puzzle. Tempel dengan selotip atau jarum pentul agar kertas tidak lepas. Dari pengalaman, lebih baik menggunakan jarum pentul. Kalau selotip seringkali lepas, gunakanlah jarum pentul dengan hati-hati. Tempelkan pada punggung secara tidak beraturan. Jadi jangan menyusun secara beraturan, karena itu mudah ditebak oleh mereka. Susun secara acak. Tugas mereka adalah bagaimana supaya kata per kata ini akan menjadi teratur. Dengan catatan, tentu tidak boleh membuka Alkitab. Yang kedua, peserta tidak boleh melepas kertas di punggung. Bagaimana caranya? Mereka menjadi tahu tulisan apa yang tertulis di punggung mereka dan bagaimana mereka menyusunnya menjadi teratur sehingga membentuk satu kalimat ayat yang benar. Biarkan mereka mencari solusinya. Dan kalau mereka menganggap telah berhasil menemukan susunan kata yang benar, mereka harus berdiri sesuai dengan aturan kata per kata yang mereka anggap itulah susunan yang benar. Seperti ini. Semoga bisa dipahami dan dapat dimainkan sehingga firman Tuhan makin lebih diingat lagi oleh kita semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Salam.